Langit desa Mulyosari memerah kejinggaan ketika Naya selesai menjemur pakaian di belakang rumah. Senja di desa itu selalu tampak tenang, tapi hari itu, ada yang terasa berbeda. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa bisikan rahasia dari hutan di ujung desa. Naya menarik nafas dalam-dalam, menyeka keringat dari pelipisnya, lalu memandangi rumah tua tempat ia tinggal bersama ayah angkatnya, Pak Darto. Hidup mereka pas-pasan. Setelah ibunya meninggal dunia saat Naya masih kecil, Pak Darto, seorang mantan sopir truk yang kini sakit-sakitan, mengasuh Naya dengan seadanya. Namun, keadaan semakin memburuk sejak 6 bulan terakhir. Pak Darto terlilit hutang kepada rentenir. Totalnya 15 juta. Untuk orang kota, angka itu mungkin kecil. Tapi bagi keluarga mereka yang makan saja kadang harus mengutang di warung, jumlah itu seperti kutukan. Hari itu, setelah makan malam seadanya, Pak Darto memanggil Naya ke ruang tamu. Wajah lelaki tua itu tampak gelisah. Tangannya gemetar saat menggenggam secangkir kopi hitam. "Nak, ada yang mau ayah bicarakan," katanya pelan. Naya duduk di hadapannya, mencoba membaca raut wajah ayah angkatnya. "Ada apa, Yah?" Pak Darto menghela napas panjang. "Ayah enggak punya pilihan. Kalau kita enggak bisa bayar hutang minggu ini, rumah ini bakal disita. Kita bisa diusir." "Naya." Naya diam. Dadanya sesak. "Terus, kita harus gimana?" "Pak Wirya. Dia datang tadi siang. Dia bersedia lunasi semua hutang kita." Naya mengerutkan kening. Nama itu tak asing. Pak Wirya adalah pengusaha batu bata kaya di desa mereka. Rumahnya seperti istana. Tapi lelaki itu sudah tua renta. Berjalan saja harus dibantu tongkat. "Apa maunya?" bisik Naya. Pak Darto menunduk. "Lama. Dia ingin menikahimu." Dunia Naya seketika runtuh. Ia terdiam. Tubuhnya kaku. "Apa, Yah?" "Cuma itu syaratnya. Menikah secara sah. Setelah itu, dia lunasi semua hutang kita. Bahkan dia janji kasih kita uang tambahan buat modal usaha." Naya berdiri. Wajahnya memucat. "Jadi aku harus dijual, demi lunasnya hutang?" "Bukan dijual, Naya. Ini demi kita bisa bertahan hidup. Demi masa depanmu juga." Naya menangis malam itu. Ia tak bisa tidur. Di luar, angin berembus lebih kencang, menggoyangkan pepohonan, seolah alam pun ikut menertawakan nasibnya. 3 hari kemudian, pernikahan itu berlangsung cepat. Tak ada pesta, hanya akad sederhana di rumah Pak Wirya. Naya mengenakan kebaya putih, wajahnya pucat seperti kain kafan. Di sampingnya, Pak Wirya duduk dengan senyum puas. Matanya cekung, sorotnya tajam seperti ular. Jemarinya gemetar saat menggenggam tangan Naya di depan penghulu. "Mulai hari ini, kamu istriku," katanya dengan suara serak, usai akad. Naya hanya menunduk. Ia tak menjawab. Hatanya mati rasa. Usai acara, Naya dibawa ke rumah besar Pak Wirya di pinggir desa. Rumah itu seperti benteng batu. Dindingnya tinggi, jendela-jendela besar tertutup tirai berat. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada tawa. Hanya sepi. Sepi yang mencekam. Seorang perempuan tua menyambut mereka. Wajahnya keriput, rambutnya putih sepenuhnya. Ia mengenalkan diri sebagai Embok Inem, pembantu yang sudah bekerja pada keluarga Pak Wirya sejak muda. "Mari, Enduk. Saya antar ke kamar," katanya datar. Kamar Naya berada di lantai atas. Besar, bersih, tapi dingin. Di dinding tergantung lukisan perempuan muda berbaju pengantin. Wajahnya mirip Naya. Sangat mirip. Saat malam datang, Naya masih belum bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi jendela yang terbuka sedikit. Angin masuk pelan, membawa bau tanah basah. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan. Tok tok tok. 3 ketukan. Perlahan. Dari balik dinding. Naya bangkit, melangkah pelan ke arah dinding itu. Ketika menempelkan telinganya, suara bisikan terdengar samar. "Pergilah,
Sebelum malam purnama, Naya terlonjak mundur. Jantungnya berdebar keras. Ia mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari luar. Panik mulai merayap di dadanya. Di luar kamar, Pak Wirya berdiri diam, menatap ke arah pintu. Mulutnya bergumam lirih, seperti membaca sesuatu. Dia sudah datang calon tumbal baru. Keesokan paginya, Naya menemui Embok Inem. Perempuan tua itu sedang menyapu halaman. Ketika Naya bertanya tentang suara semalam, wajah Embok Inem langsung tegang. Jangan pedulikan itu. Enduk. Rumah besar memang suka ngomong sendiri. Tapi aku dengar suara wanita. Dia bilang aku harus pergi sebelum malam purnama. Embok Inem berhenti menyapu. Ia menatap Naya dalam-dalam. Enduk. Ada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan di rumah ini. Diamlah, demi keselamatanmu. Naya makin bingung. Tapi rasa penasaran dalam dirinya mulai tumbuh. Ada yang tidak beres. Ia mulai mengamati setiap sudut rumah. Ia perhatikan, setiap malam ada suara tangisan. Selalu terdengar dari ruang bawah tanah. Tapi pintunya selalu terkunci. Suatu sore, saat Pak Wirya keluar ke pabrik batunya, Naya mencoba menyelinap. Ia mengikuti arah suara tangisan. Sampai akhirnya ia menemukan pintu kecil di balik lemari tua. Dengan susah payah, ia mendorongnya terbuka. Tangga kayu menurun gelap. Bau lembab menusuk hidung. Tapi Naya tetap turun. Di bawah sana, ia menemukan sebuah ruangan batu. Di dindingnya tergantung banyak foto perempuan. Semuanya memakai gaun pengantin. Semuanya terlihat muda. Dan semuanya sudah mati. Di tengah ruangan ada altar kecil. Di atasnya, sebuah kitab tua yang ditutup dengan kain hitam. Naya mendekat. Ketika membuka kain itu, angin kencang tiba-tiba berembus. Lampu padam. Dalam gelap, ia mendengar suara wanita. Kami, para istri yang dikorbankan. Dia tak akan berhenti sampai perjanjian selesai. Saat Naya kembali ke atas, ia lemas. Tangannya gemetar. Ia menyadari sesuatu. Ia bukan istri pertama. Ia hanya bagian dari ritual lama. Dan kini, waktunya semakin dekat. Di luar, langit mulai berubah merah darah. Purnama tinggal 4 hari lagi. Dan Naya harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Naya tak bisa tidur. Suhu kamar semakin dingin, meski tidak ada angin dari jendela yang tertutup rapat. Ia duduk gemetar sambil memeluk dirinya sendiri. Matanya tak lepas dari pintu kamar yang kini seperti mengintai. Ia masih teringat jelas suara-suara dari ruang bawah tanah. Tangisan, bisikan, dan altar yang berisi foto-foto perempuan muda. Semuanya berpakaian pengantin. Mereka adalah korban sebelum dirinya. Istri-istri sebelumnya. Dan kini, giliran Naya. Pagi harinya, Naya pura-pura bersikap biasa di hadapan Pak Wirya. Lelaki tua itu sedang duduk di kursi rotan besar di teras rumah, memandangi halaman depan sambil merokok kretek. Kamu sudah mulai betah tinggal di sini? Tanyanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Naya mengangguk pelan. Iya, Pak. Bagus. Karena kamu akan tinggal di sini selamanya. Ucapannya membuat bulu kuduk Naya meremang. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah, mencari Embok Inem. Ia tahu perempuan tua itu menyimpan banyak rahasia. Tapi hari itu, Embok Inem tidak tampak. Hilang entah kemana. Dengan hati-hati, Naya kembali ke ruang bawah tanah. Ia membawa lilin dan korek api yang ia temukan di dapur. Menuruni anak tangga tua itu sekali lagi, Naya merasa seperti menantang maut. Tapi ia harus tahu lebih jauh tentang apa yang sedang ia hadapi. Setelah sampai di altar, ia membuka kain hitam yang menutupi kitab itu. Di sampulnya tertulis huruf-huruf kuno. Namun, saat ia membuka halaman pertama, tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah. Lilin yang ia bawa padam dengan sendirinya. Dan dari kegelapan, suara muncul. Kau membuka jalan. Naya mematung. Ia mencoba tetap tenang. Tapi suara itu datang dari segala arah, mengelilinginya.
Kitab itu bukan untuk manusia biasa. Kau akan melihat apa yang tidak ingin kau lihat. Naya membuka halaman demi halaman. Semuanya berisi doa-doa, simbol-simbol kuno, dan aturan-aturan perjanjian. Di bagian tengah, ia menemukan satu halaman yang membuatnya terpaku. Sebuah gambar lingkaran darah dengan simbol di tengahnya, dan di bawahnya tertulis dalam bahasa yang samar, tumbal kawin. Seorang perawan, dipersunting, diserahkan pada malam purnama pertama. Darahnya memperpanjang umur pemberi tumbal. Jantung Naya hampir berhenti berdetak. Kini semuanya jelas. Pak Wirya bukan sekadar pria tua kaya. Ia telah memperpanjang umurnya melalui pesugihan ini, dengan menikahi gadis muda, lalu menyerahkan mereka sebagai tumbal. Dan Naya adalah korban berikutnya. Hari-hari berikutnya, Naya hidup dalam ketakutan. Setiap malam, suara-suara dari arwah perempuan makin sering terdengar. Tangisan lirih, suara gesekan kuku di dinding, dan terkadang, bau anyir darah menguar begitu saja dari lantai kamar. Suatu malam, Naya dikagetkan oleh suara pintu terbuka sendiri. Ia bangkit, melangkah keluar kamar, dan melihat ke lorong rumah yang gelap. Di ujung lorong, sesosok perempuan berbaju pengantin berdiri membelakanginya. Naya. Suaranya halus, lirih, tapi mengandung duka mendalam. Naya menahan napas. Siapa kamu? Perempuan itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia menunjuk ke arah ruang bawah tanah. Kami terkurung di sana. 3 hari lagi, kamu akan seperti kami. Tubuh Naya lemas. Ia berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, ia menemui Embok Inem yang baru pulang dari pasar. Kali ini, Naya tak tahan lagi. Ia menangis di hadapan perempuan tua itu. Embok, tolong aku. Aku tahu semua ini. Tentang tumbal. Tentang perempuan-perempuan yang dulu. Embok Inem terdiam. Tangannya yang keriput menggenggam erat lengan Naya. Kamu gadis ke-7. Enduk. Setiap 7 tahun sekali. Selalu ada satu. Dan kamu yang terakhir. Setelah kamu, perjanjiannya selesai. Pak Wirya akan hidup abadi. Naya ternganga. Kenapa Embok gak cegah dari dulu? Embok cuma pembantu. Tapi sekarang, kamu beda. Kamu gadis pertama yang bisa dengar suara mereka. Kamu bisa membuka kitab itu. Mungkin, kamu bisa memutus rantai ini. Naya menatap mata Embok Inem yang mulai berkaca-kaca. Ada satu cara. Tapi berbahaya. Harus dilakukan tepat di malam purnama, sebelum darahmu menyentuh altar. Hari purnama semakin dekat. Naya menyusun rencana. Ia harus bertahan sampai malam itu. Ia harus berpura-pura patuh, agar tak menimbulkan kecurigaan. Tapi malam keempat sebelum purnama, Pak Wirya memanggilnya. Besok kita akan pergi ke tempat peristirahatan. Di sana kita akan jalani malam pertama kita. Naya pura-pura tersenyum, meski perutnya mual mendengar kata-kata itu. Ia tahu, waktu hampir habis. Ia harus mengambil risiko. Malam itu, ia turun ke ruang bawah tanah, membawa satu lilin dan seutas benang merah yang ia temukan di balik kitab tua. Ia menggambar ulang simbol lingkaran darah di lantai, lalu membacakan salah satu mantra dari kitab itu. Angin berembus kencang. Rumah berguncang. Dan arwah-arwah perempuan mulai muncul satu persatu, mengelilinginya. Kami akan membantumu. Tapi kamu harus siap membayar harga. Naya memejamkan mata. Aku siap. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah. Dinding runtuh. Suara jeritan menggema. Tapi Naya tetap berdiri tegak. Ia tak akan jadi tumbal. Ia akan memutus rantai itu. Dan malam purnama tinggal 2 hari lagi. Langit desa Mulyosari mulai diselimuti mendung tipis. Tapi tak ada hujan. Udara begitu pengap. Seakan bumi enggan bernapas. Hari itu adalah 1 hari sebelum purnama. Hari ketika segalanya akan ditentukan. Naya duduk di meja makan bersama Pak Wirya. Lelaki tua itu tampak lebih segar dari biasanya. Kulitnya tampak mengencang, langkahnya ringan,
Bahkan senyumnya pun mengandung kekuatan yang menakutkan. Ia mengenakan setelan jas hitam, rapi dan mengkilap. Di tangannya, sebuah tongkat dengan kepala perak terukir lambang menyerupai ular melilit cincin kawin. "Besok malam kita akan pindah sementara ke rumah peristirahatan di kaki bukit," ujar Pak Wirya tanpa menatap Naya. "Di sana suasananya lebih tenang, lebih sakral." Naya hanya mengangguk pelan. Di dalam dadanya, jantungnya seperti mau meledak. Ia tahu, rumah peristirahatan itu adalah tempat ritual tumbal dilaksanakan. Setelah sarapan, Naya kembali ke kamarnya. Ia menulis sepucuk surat dan menyelipkannya di bawah bantal. Jika sesuatu terjadi padanya, semoga Mbok Inem menemukannya. Di surat itu ia tulis semuanya. Tentang pesugihan, tentang altar di ruang bawah tanah, dan nama-nama perempuan yang terperangkap. Sore menjelang, satu mobil hitam datang menjemput. Sopirnya mengenakan kacamata gelap dan jaket panjang meski hari tak terlalu cerah. Tak ada pembicaraan selama perjalanan. Naya duduk di bangku belakang bersama Pak Wirya, yang sepanjang jalan hanya merapal doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah rumah tua berarsitektur kolonial, berdiri sendiri di pinggir hutan kaki bukit Argopuro. Rumah itu tampak kosong, tapi terawat. Pintu depannya besar, terbuat dari kayu jati tua yang menghitam. Begitu masuk, Naya mencium bau kemenyan. Di sudut ruang tamu terdapat sesaji, bunga melati, kembang 7 rupa, dan sebotol darah ayam kampung. Hatinya bergetar. Ia menatap Pak Wirya, tapi lelaki itu hanya tersenyum kecil. Tempat ini, tempat sakral untuk penyempurnaan. Malam itu, Naya ditempatkan di kamar lantai 2. Kamarnya bersih, tapi seluruh dinding dilapisi kain putih. Di tengah ruangan hanya ada ranjang dan satu cermin tinggi yang menghadap langsung ke tempat tidur. Ketika Naya mencoba membuka jendela, ia sadar semuanya terkunci dari luar. Bahkan ventilasi pun disegel rapat. Seolah ia benar-benar dikurung. Saat tengah malam, suara gamelan halus terdengar dari bawah. Naya mengintip dari celah pintu. Di lantai 1, ia melihat beberapa pria berpakaian hitam duduk melingkar. Di tengah mereka, Pak Wirya berdiri dengan jubah merah gelap. Di depannya ada kendi berisi cairan hitam pekat dan obor menyala. "Bunda Ratu, penerima jiwa, malam esok adalah penyerahan terakhir. Kami mohon terimalah tumbal kami, perpanjanglah kehidupan kami, kuatkanlah harta dan kuasa kami." Naya menggigil. Tangannya menutup mulutnya sendiri agar tak bersuara. Ia mundur perlahan, kembali ke ranjang, dan menangis tanpa suara. Pagi harinya, langit mendung menjadi terang. Tapi sinar matahari seolah enggan menyentuh rumah itu. Semuanya terasa abu-abu. Di kamar, Naya mempersiapkan dirinya. Ia membawa kalung kecil peninggalan ibunya yang ia sembunyikan selama ini. Di dalam liontin terdapat potongan rambut dan tulisan doa kuno yang diberikan oleh mendiang neneknya, seorang tabib tua di desa sebelah. Siang menjelang, Mbok Inem muncul di halaman belakang rumah. Entah bagaimana, perempuan tua itu berhasil menyusup ke sana. Ia memberikan Naya satu gulungan daun lontar bertuliskan mantra penolak roh jahat. "Simpan di bawah bantal malam ini. Saat jam menunjukkan pukul 12 tepat, ambil air dari kendi di altar, campurkan dengan sehelai rambutmu, dan bacakan doa ini," ujar Mbok Inem sambil menulis di tangan Naya dengan arang kayu hitam. "Lalu apa yang terjadi, Mbok?" bisik Naya. "Kamu akan tahu. Tapi yang paling penting, jangan biarkan dia menyentuhmu saat purnama. Darahmu itu kunci." Mereka hanya sempat bicara sebentar sebelum suara langkah kaki para penjaga terdengar. Mbok Inem segera kabur melalui lorong belakang. Naya kembali ke kamar, berusaha tetap tenang meski pikirannya kacau balau. Malam pun datang. Langit malam tanpa awan. Bulan purnama tampak penuh dan besar. Cahayanya menyinari setiap sudut rumah. Di lantai 1, ritual mulai dilakukan. Doa-doa kuno kembali dilantunkan. Kali ini disertai musik gamelan yang bertempo lambat dan menyeramkan. Naya menggigit bibirnya. Ia sudah menaruh mantra di bawah bantal. Air dari kendi sudah ia curi saat semua sibuk di bawah.
Ia hanya perlu menunggu waktu. Jam menunjukkan pukul 11:30. 30 menit sebelum darahnya menjadi korban. Tiba-tiba, pintu kamarnya dibuka. Pak Wirya berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian pengantin berwarna hitam pekat dengan bordir emas. Di tangannya, ia menggenggam sebilah keris kecil yang berkilau. Di belakangnya, dua pria berbadan besar berdiri mengawasi. Sudah waktunya, Naya. Dengan tubuh gemetar, Naya digiring ke ruang tengah. Di sana telah berdiri altar besar dengan kain merah menyala. Di sekelilingnya, puluhan lilin menyala membentuk lingkaran. Di tengah altar, sebuah batu datar terhampar. Di atasnya, cawan emas dan dupa yang mengepul pelan. Pak Wirya memegang tangan Naya. Jemarinya dingin seperti es. Kamu akan menyeberang ke sisi lain dan memberikan hidupku kehidupan baru. Kamu istimewa, Naya. Kamu yang terakhir. Naya menahan air matanya. Ia mencoba mengulur waktu. Boleh aku berdoa dulu? Bisiknya. Pak Wirya mengangguk. Silakan. Tapi cepat. Dalam hati, Naya merapal mantra dari lontar. Ia menggenggam kalung ibunya, lalu menyentuh kendi yang disiapkan untuk ritual. Dengan gerakan cepat, ia mencampur rambutnya ke dalam kendi dan menyiramkannya ke lingkaran lilin. Tiba-tiba, lilin-lilin itu padam serentak. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Rumah bergetar. Apa yang kau lakukan? Pak Wirya berteriak. Matanya berubah merah. Tapi sebelum ia sempat menyentuh Naya, bayangan-bayangan hitam muncul dari dinding. Para arwah perempuan berpakaian pengantin bangkit satu persatu. Mereka berdiri melingkar, menghadang Pak Wirya. Jiwa kami kembali. Jiwa baru tidak boleh dikorbankan. Pak Wirya mundur. Tubuhnya bergetar hebat. Kerisnya jatuh ke lantai. Ia menjerit. Tidak, aku sudah membayar. Aku sudah memberi kalian semua yang kalian minta. Arwah-arwah itu melangkah maju. Satu persatu menyentuh tubuh Pak Wirya. Jeritannya menggema ke seluruh rumah. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Darah mengucur dari matanya. Lalu, ia menghilang. Ditelan kegelapan. Naya jatuh terduduk. Napasnya berat. Tapi ia masih hidup. Dan kini, rumah itu benar-benar sunyi. Tapi apakah semuanya telah selesai? Langit pagi di kaki bukit Argopuro memerah pekat. Tapi tak ada ayam berkokok. Tak ada suara burung. Hening. Rumah tua tempat ritual semalam kini berdiri dalam kesunyian. Seperti baru saja kehilangan roh penghuninya. Naya terbangun di ruang tengah. Tubuhnya masih bersandar di lantai batu dingin, dikelilingi sisa-sisa lilin yang mencair. Di depannya, altar sudah hangus terbakar sebagian. Tidak ada jejak Pak Wirya. Tidak ada darah. Tidak ada mayat. Seolah pria itu benar-benar ditelan bumi. Perlahan, Naya berdiri. Kakinya gemetar. Matanya menyapu ruangan dengan waspada. Tapi tak ada satupun dari para pria berjubah hitam yang tersisa. Mereka semua lenyap. Bahkan dua penjaga yang semalam mendampinginya pun hilang tanpa bekas. Ia melangkah pelan menuju pintu depan. Gagangnya terbuka. Tidak lagi dikunci. Dengan tubuh lunglai, ia mendorong pintu besar itu. Cahaya matahari pagi menyambutnya. Di halaman, ia melihat Embok Inem berdiri. Wajah perempuan tua itu tampak cemas. Tapi ketika melihat Naya keluar dari rumah itu hidup-hidup, matanya berkaca-kaca. Allah masih melindungimu, Enduk, bisiknya pelan. Naya langsung memeluk perempuan itu. Tangisnya pecah. Tubuhnya menggigil hebat. Ia selamat. Tapi luka batinnya belum sembuh. Dan masih banyak tanya yang menggantung di pikirannya. 2 hari setelah kejadian itu, Naya dan Embok Inem kembali ke rumah besar Pak Wirya di Desa Mulyosari. Rumah megah itu kini ditinggalkan. Tidak ada aktivitas. Para pekerja batu bata mengaku tak lagi melihat sang majikan. Bahkan, pabrik yang dulunya ramai kini tutup total. Naya berjalan melewati halaman. Rumput mulai meninggi. Tak terawat. Ia memasuki rumah dan langsung menuju ruang bawah tanah. Tempat segala mimpi buruknya dimulai. Altar di sana masih utuh.
Tapi foto-foto pengantin di dinding kini terbakar separuh. Wajah-wajah itu kabur. Hanya satu foto yang masih utuh. Foto perempuan muda dengan mata tajam, mengenakan kebaya putih. Dan di bawah foto itu tertulis nama, Ratna Ayu, 1974. Naya menyipitkan mata. Nama itu terasa akrab. Dia yang pertama, kata Mbok Inem yang kini berdiri di belakangnya. Gadis yatim piatu yang dinikahi Pak Wirya saat usianya baru 17 tahun. Setelah malam purnama, ia hilang. Dan sejak itu, ritual terus dilakukan setiap 7 tahun sekali. Kenapa Mbok tahu semua ini? Tanya Naya pelan. Mbok Inem menunduk. Karena aku adiknya. Naya terdiam. Tidak percaya. Aku datang ke rumah ini dulu sebagai pembantu, untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kakakku. Tapi aku tak pernah menemukan jawabannya. Sampai kamu datang dan segalanya terbuka. Air mata mengalir di pipi Mbok Inem. Kamu berhasil menyelamatkan lebih dari dirimu sendiri. Enduk. Kamu bebaskan mereka semua. Naya memandangi dinding. Bayangan arwah-arwah perempuan itu terlintas di benaknya. Mereka bukan hanya korban. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ditipu, dijadikan alat. Kini, mereka bebas. Namun di sudut altar, Naya menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat. Sebuah kotak kayu kecil tertutup kain merah. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada catatan tangan Pak Wirya. Tulisan tangan itu ringkih, tapi masih terbaca. Perjanjian ini akan selesai saat perempuan ketujuh dipersunting dan diserahkan. Maka jiwa akan abadi. Namun jika ia menolak, darahku sendiri akan jadi tumbal terakhir. Maka semua kuasa akan runtuh. Dan mereka yang telah kuperdaya akan kembali menagih balas. Naya menggigit bibir. Iya benar. Pak Wirya sendiri adalah tumbal terakhir dari ritual itu. Hari-hari berikutnya, Naya mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi segalanya berubah. Ia tak bisa kembali menjadi gadis desa seperti dulu. Terlalu banyak yang telah ia lihat. Terlalu dalam luka yang tertinggal. Meski begitu, ia mulai menata hidup. Bersama Mbok Inem, ia mengurus ladang kecil warisan ibunya. Ia menolak semua tawaran harta dari sisa peninggalan Pak Wirya. Bahkan, rumah megah itu ia biarkan kosong. Namun suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Naya bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di tengah lorong gelap. Di ujung lorong, sesosok perempuan pengantin berdiri. Wajahnya tenang, senyumnya lembut. Kamu selamatkan kami, Naya. Ucapnya. Siapa kamu? Aku, Ratna Ayu. Terima kasih. Saat Naya terbangun, air mata menetes di pipinya. Ia tahu, jiwa-jiwa itu sudah tenang. Tapi rumah besar di ujung desa Mulyosari akan selalu menyimpan kisah kelam tentang tumbal kawin. Tentang kekayaan yang dibayar dengan darah. Tentang perjanjian yang hampir tak pernah dibatalkan. Dan tentang satu gadis yang akhirnya memutus rantai kutukan. 5 tahun telah berlalu sejak malam berdarah itu di kaki Bukit Argopuro. Desa Mulyosari kini berubah. Rumah besar peninggalan Pak Wirya telah ditinggalkan dan tertutup rapat oleh ilalang dan semak liar. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan anak-anak desa menyebutnya rumah kematian. Tempat hantu pengantin sering menampakkan diri saat bulan purnama. Namun kehidupan Naya berjalan maju. Meski luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh. Bersama Mbok Inem, ia kini membuka warung jamu kecil yang ramai dikunjungi warga dari desa-desa sekitar. Jamu racikannya manjur, karena menggunakan warisan resep dari neneknya yang dahulu adalah tabib sakti. Tapi yang membuatnya benar-benar istimewa bukan hanya ramuan, melainkan ketenangan yang Naya pancarkan dari dalam jiwanya. Sore itu, langit berwarna emas. Naya duduk di teras rumah kecilnya, memandangi pohon beringin yang tumbuh subur di halaman. Di pangkuannya, duduk seorang anak perempuan kecil berusia 4 tahun. Rambutnya ikal, matanya bening. Ibu, kenapa rumah besar itu dilarang dimasuki? Tanya si kecil polos. Naya menoleh. Ia tersenyum tipis.
Karena ada cerita sedih di sana. Dan kalau kita menyakiti orang lain demi kekayaan, tempat itu akan menyimpan dendam selamanya. Anak itu mengangguk, lalu berlari ke halaman, tertawa-tawa mengejar ayam peliharaannya. Naya tersenyum, lalu menutup matanya sejenak. Tapi dalam hatinya, ia tahu, masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur, menunggu waktu untuk bangkit. Malam harinya, saat Naya sedang merapikan tempat tidur, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok tok tok. Naya membeku. Ketukan itu sangat familiar. Ia berjalan pelan, membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berembus pelan, membawa bau tanah basah dan bunga melati. Ia mengedarkan pandangan. Sepi. Tapi saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di depan halaman. Sebuah boneka kain berwajah pengantin. Naya memungutnya. Boneka itu tampak tua dan usang, tapi dijahit dengan detail yang menyeramkan. Bibir merah, mata hitam tanpa bola mata, dan di punggungnya, terselip secari kertas. Naya membuka kertas itu perlahan. Tulisan di dalamnya membuat darahnya kembali membeku. Perjanjian belum berakhir. Kau hanya mengulur waktu. Akan datang yang baru. Akan ada yang dibangkitkan. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Angin menerpa jendela seperti teriakan. Dari dapur, suara piring pecah. Embok Inem datang berlari dari kamar. Wajahnya pucat. Enduk, kamu merasakan itu? Naya mengangguk. Ia menatap boneka di tangannya dengan mata yang tak lagi gemetar. Kali ini, ia tidak takut. Aku tahu mereka datang lagi. Tapi kali ini, ia sudah siap. 2 bulan setelah boneka pengantin muncul di depan rumahnya, Naya hidup dalam suasana waspada. Ia tak pernah mengabaikan suara angin, getaran tanah, ataupun bisikan halus yang datang saat malam tiba. Di bawah kasurnya, ia simpan selalu kitab lontar peninggalan neneknya dan segenggam garam hitam dari Embok Inem. Benda-benda itu bagai jimat penjaga hidupnya yang tersisa. Malam-malam kini tak lagi sunyi seperti dulu. Langkah-langkah tak terlihat sering terdengar menyusuri loteng. Bau bunga melati menyengat meski tidak ada satupun bunga di sekitar rumah. Bahkan anaknya, Raras, sering mengigau sambil menunjuk ke sudut ruangan yang kosong. Ibu-ibu, dia berdiri di situ, perempuan itu, bajunya putih, wajahnya mirip ibu. Naya memeluk putrinya erat setiap kali mimpi buruk itu datang. Tapi ia tahu, semua ini belum berakhir. Pesugihan itu belum sepenuhnya tertutup. Jiwa-jiwa itu belum tenang. Dan Pak Wirya belum benar-benar lenyap. Suatu pagi, saat Naya sedang menyapu halaman, Embok Inem datang terburu-buru. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Di tangannya ada surat lusuh yang berbau tanah dan dupa. Enduk, ini dari orang tua yang dulu tinggal dekat rumah peristirahatan di bukit. Anak mereka hilang 3 hari lalu. Dan pagi ini, mereka temukan jejak darah di lantai rumah. Naya menerima surat itu. Tulisan di dalamnya tidak jelas, seperti dicoret paksa oleh tangan yang gemetar. Tapi satu kalimat bisa dibaca dengan pasti. Dia kembali, tapi bukan sebagai manusia. Naya menatap Embok Inem. Aku harus kembali ke rumah itu. Gila kamu, Enduk. Rumah itu dikunci warga. Sudah diruat. Kau mau mati sia-sia. Aku tak akan mati. Tapi kalau kita biarkan ini terus hidup, semua jiwa akan jadi tumbal baru. Anak-anak, perempuan muda, siapa saja. Aku tidak bisa diam. Sore itu, Naya berangkat sendiri menuju rumah peristirahatan di kaki Bukit Argopuro. Langit mulai berubah kelabu. Angin menerpa pepohonan dengan suara gemuruh. Jalanan tanah becek karena gerimis yang turun sejak siang. Tapi ia terus melangkah. Begitu sampai di depan gerbang besi yang berkarat, ia melihat sebuah tanda aneh. Seekor burung hantu mati tergantung di batang pohon. Lehernya terputar ke arah rumah tua itu. Dan di tanah, lingkaran garam sudah pecah. Tanda bahwa pagar spiritual rumah itu telah dilanggar. Naya mendorong pintu gerbang dengan tubuh gemetar. Berderit pelan,
membuka jalan menuju pelataran yang dulu menjadi tempat ritual pengorbanan. Kini ilalang tumbuh liar di sana. Tapi aura hitam masih terasa pekat. Ia masuk ke dalam rumah, menyusuri lorong yang gelap meski hari masih terang. Dindingnya masih berlumur sisa dupa. Aroma darah masih tertinggal di udara. Tapi ada satu hal baru di sana. Di tengah ruang utama, berdiri cermin tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Naya mendekat. Dan seketika, tubuhnya beku. Dalam cermin itu, ia melihat dirinya memakai kebaya putih. Di belakangnya, berdiri Pak Wirya, tersenyum dengan mata merah darah. Kau pikir semua selesai? Aku hanya menunggu kau membuka jalannya kembali. Naya menoleh ke belakang. Kosong. Tapi bayangan itu masih ada dalam cermin. Ia menggenggam kalung ibunya, lalu mengeluarkan potongan lontar yang dibungkus kain putih. Ia membaca doa pelindung, lalu menyiram lantai dengan air garam. Tapi suara itu hanya tertawa. Kau tidak bisa mengurung yang tidak pernah mati. Tiba-tiba, dinding rumah bergetar. Dari sudut ruangan, tanah retak. Uap hitam menyembur keluar, membentuk sosok tinggi besar. Perempuan dengan rambut panjang menyapu lantai, mengenakan gaun pengantin yang berlumur darah. Suaranya menyayat udara. Aku Ratna Ayu. Aku yang pertama. Tapi aku bukan korban. Aku pemanggil pertama. Naya mundur. Matanya membelalak. Kamu istri pertama Pak Wirya. Perempuan itu tertawa dingin. Bukan hanya istri. Aku yang membawa pesugihan itu ke desa ini. Aku yang membuka jalan, agar suamiku hidup selamanya. Aku rela jadi tumbal pertama demi kekuasaan yang abadi. Naya menggenggam kitab erat-erat. Tapi kamu juga dikorbankan. Ratna menatapnya. Mata hitam kosongnya menyala merah. Itu bagian dari janji. Tapi kini waktuku habis. Aku butuh tubuh baru. Aku butuh darah segar dan anakmu cukup sempurna untuk jadi penerus. Saat itu juga, suara tawa anak kecil terdengar dari luar rumah. Naya terkejut. Raras. Ia berlari keluar. Dan benar, Raras berdiri di bawah pohon besar, memegang boneka pengantin. Matanya kosong. Dia panggil aku, Bu. Katanya aku cantik, aku juga akan pakai baju putih. Naya menjerit. Jangan. Tapi tubuh kecil Raras mulai melayang. Udara berubah dingin. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Dari dalam rumah, Ratna Ayu berjalan mendekat. Beri aku tubuhnya dan kamu akan kubiarkan hidup. Naya menunduk. Air matanya mengalir. Tapi saat ia membuka mata, sorotnya berubah. Tegas. Tak gentar. Tidak. Kau tidak akan menyentuh anakku. Dengan kekuatan terakhir, Naya membuka kitab dan membaca mantra pemutus perjanjian. Di halaman terakhir tertulis nama-nama tumbal dan pemilik perjanjian. Dan di bagian bawah, tertulis satu kalimat yang menyala saat dibacakan. Pemutus darah harus menyerahkan diri dengan kehendak sendiri. Jiwa terakhir mengunci seluruh pintu gaib. Naya menatap Raras, lalu menatap Ratna Ayu. Dengan langkah pelan, ia masuk ke lingkaran sesaji dan membacakan doa terakhir sambil menancapkan keris ke dadanya sendiri. Teriakan mengguncang langit. Ratna Ayu meledak menjadi abu. Cermin pecah. Kabut menghilang. Dan tubuh Naya jatuh perlahan ke tanah. Tersenyum. Raras berlari ke tubuh ibunya. Bu, jangan tinggalin Raras. Tapi Naya telah pergi. 7 hari kemudian, warga desa menguburkan Naya di sebelah makam ibunya. Banyak yang datang. Banyak yang menangis. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa perempuan muda itu telah menyelamatkan lebih dari sekadar anaknya. Ia menutup pintu neraka yang hampir terbuka kembali. Embok Inem kini merawat Raras. Setiap malam ia membacakan dongeng sebelum tidur. Dan setiap pagi ia mengajarkan doa-doa pelindung dari kitab tua yang diwariskan Naya. Rumah besar di Bukit Argopuro dibiarkan runtuh. Tak ada yang berani menyentuhnya. Dan di tengah reruntuhan, hanya satu benda yang tidak hancur. Kalung peninggalan Naya. Bergetar.
Seperti menyimpan cahaya terakhir dari perempuan yang memilih mengorbankan diri demi memutus pesugihan yang haus jiwa manusia.